Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah truk bermuatan galon air menabrak gerbang tol di Gate Tol Ciawi 2 Bogor pada Selasa malam. Kecelakaan tragis ini diduga terjadi akibat remblong yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Truk yang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta ini mengalami kegagalan fungsi rem saat mendekati gerbang tol. Tak dapat dikendalikan, kendaraan berat itu menghantam beberapa mobil yang sedang melakukan transaksi pembayaran. Benturan keras membuat gerbang tol mengalami kerusakan parah, sementara muatan galon berserakan di kejadian. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota, Kompol Yudiono, mengatakan bahwa seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Ciawi. Hingga pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, proses pembersihan lokasi sudah hampir selesai. Pihak Jasa Marga telah membersihkan puing-puing kaca yang masih berserakan. Sementara kepolisian berjaga di lokasi sejak semalam. Meski gerbang tol telah dibuka kembali, 2 pintu tol masih belum dapat digunakan akibat kerusakan yang cukup parah. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1 Teguh Adi serta juru kamera Farisa Elvadini di gerbang tol Ciawi 2 dan ada kontributor Berita 1 Heru Yustanto di RSUD Ciawi. Kita akan ke Teguh terlebih dahulu. Selamat siang Teguh, seperti apa kondisi di sana dan apa ada informasi terbaru? Silakan. Ya, selamat siang Vinel dan juga pemirsa Berita 1. Kondisi terkini di gerbang tol Ciawi sendiri memang telah dilakukan pembersihan puing-puing bekas kecelakaan yang terjadi pada semalam pukul 2.30. Memang proses pembersihan tidak berjalan begitu lama karena kami melihat petugas pembersih atau petugas kebersihan yang turut berpartisipasi dalam proses pembersihan puing-puing di sini juga cukup banyak. Sehingga tadi dalam sekitar 1 atau 2 jam proses pembersihan puing-puing dirampung. Begitu. Memang dari pantauan kami hanya saja tersisa beberapa puing-puing di pecahan kaca di pinggir jalan tol itu. Namun itu minor sekali Vinil dan juga pemirsa Berita 1, hanya sedikit. Dan kondisinya di gerbang tol sendiri memang lalu lintas di tol ini para pengemudi roda 4 dan para pengemudi kendaraan mobil ini dapat melaju ke arah Jakarta. Namun ada dari 7 ruas atau 7 rongga jalan tol ini atau gardu tol itu yang dapat dipakai hanya 4 gardu tol dan 3 gardu tolnya belum bisa dipakai Vinil. Tadi juga sempat ada beberapa kunjungan dari pihak kepolisian, kemudian Jasa Marga, tadi kunjungan ada dari Kapolda Jawa Barat, kemudian dari ada Kakor Lantas dan ada juga dari pihak Jasa Marga yang memberikan santunan kepada 19 korban kecelakaan. Memang dari statement-statement tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa penyebab kecelakaan yang saat ini masih diinvestigasi. Dan Vinil, sekitar 30 menit yang lalu proses olah TKP dilakukan, tepatnya ini di belakang saya. Jika dapat dilihat bagaimana di bawah mobil Jasa Marga itu ada marking bekas olah tempat kejadian perkara. Tadi yang dapat kami pantau itu ada 2 olah TKP itu terdiri dari 1 minibus dan juga tadi tronton dari seperti contoh tronton itu juga turut olah TKP. Jadi tadi truk bermuatan air mineral itu melakukan olah tempat kejadian perkara Vinil. Apakah sudah ada informasi resmi terkait dengan penyebab pasti kecelakaan? Karena tadi sempat Anda sebutkan bahwa sedang diinvestigasi begitu, dan bagaimana dengan situasi arus lalu lintas saat ini di sana? Apakah ada pengalihan lalu lintas begitu? Karena hanya ada 4 gerbang tol yang bisa digunakan dari 7. Ya, Vinil, tadi juga saya sempat mengonfirmasi kepada Kakor Lantas karena memang di seperti yang kita lihat di beberapa jagat sosial media itu sempat ramai diperbincangkan bagaimana
kemudian kontur jalan di gardu tol ini menurun landai sehingga banyak orang berspekulasi bahwa kontur jalan yang melandai atau menurun ini menyebabkan atau memperparah kecelakaan. Namun tadi ketika saya mengonfirmasi kepada Kakor Lantas bahwa ada beberapa skema atau identifikasi sehingga mereka tidak bisa untuk membeberkannya secara langsung. Namun itu masih menjadi dugaan. Kemudian juga faktor remblong itu yang sudah beberapa statement dari Kemenhub, kemudian juga dari pihak Jasa Marga, kemudian juga dari pihak kepolisian, itu memang remblong juga masih perlu identifikasi final dan juga pemirsa Berita Satu, sehingga eviden juga kemudian penyebab kecelakaan masih terus ditelusuri. Kemudian Vinil tadi menanyakan terkait kondisi lalu lintas di sini. Kondisi lalu lintas di gardu tol Ciawi menuju arah Jakarta sendiri ini dapat dilihat di belakang saya, kondisinya cukup macet ya, Vinil. Banyak penumpukan kendaraan di gerbang tol ini karena memang dari 7 gardu tol yang dibuka adalah 4 gardu tol, kemudian 3 gardu tol masih dalam di forbidden atau ditutup, Vinil dan juga pemirsa Berita Satu, sehingga dari 7 ada 4 gerbang atau gardu tol yang bisa dipakai sehingga memang arus lalu lintas ini agak sedikit macet. Kemudian memang kalau di belakang saya ini macet, namun ketika masuk itu ramai lancar kondisinya, Vinil dan juga pemirsa Berita Satu. Baik, Teguh. Tadi ada menyebutkan bahwa kepolisian sudah mengolah TKP ya, dan menurut informasi yang Anda dapatkan sejauh ini metode apa yang dilakukan oleh kepolisian begitu untuk bisa mengidentifikasi dari hasil olah TKP tersebut? Ya, tadi juga saya sempat menanyakan metode apa yang dipakai untuk olah TKP ini. Namun Vinil belum dapat dipastikan metode apa yang digunakan. Namun tadi pihak kepolisian memberitahukan kepada saya bahwa ini bukan olah TKP secara menyeluruh. Namun ini baru sebagian karena memang dari beberapa kendaraan. Karena kalau misalnya dari informasi kan itu ada 2 kendaraan minibus yang terbakar. Kemudian kepala truk juga menghantam beberapa minibus sehingga mengalami kebakaran. Sehingga yang tadi kami pantau dari keseluruhan mobil yang ditabrak ataupun yang menabrak itu baru 2 yang diolah begitu, yang di mereka adegan. Kemudian dari 2 mobil tersebut olah TKP-nya juga tidak terlalu lama, itu dalam hitungan menit, Vinil dan juga pemirsa Berita Satu. Terdiri dari mobil 1 minibus, ada bacaannya 1 mobil minibus berjenis Sigra, kemudian juga 1 tronton dan lengkap dipenuhi oleh bawaan mineral atau air, sehingga memang tadi rekonstruksi juga cukup lengkap kalau dari jenis mobilnya, Vinil dan juga pemirsa Berita Satu. Baik, terima kasih atas informasinya Teguh dan juga Farisa Afandini langsung dari lokasi.